belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak bersekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap di rumah saja dalam kondisi COVID-19. Pada pagi ini, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Syahir, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk itu, pada kesempatan ini, Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima menjadi siswa SMK Negeri 2. Semoga kalian di sekolah SMK Negeri 2 mempunyai semangat dan motivasi dalam meraih cita-cita yang kalian inginkan. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang tata tertib yang harus kalian ketahui selaku siswa SMK Negeri 2. Untuk itu, mohon nanti agar kalian bisa menyimak materi yang akan Bapak sampaikan tentang tata tertib yang dalam kondisi normal, dan apabila nanti ada kebijakan dari Dinas Pendidikan yang kalian harus masuk sekolah, ada juga tata tertib yang harus kalian lakukan pada saat kondisi pandemi COVID-19. Baik, anak sekalian, Bapak pertama akan menyampaikan, walaupun nanti tata tertib ini secara tertulis akan dibagikan ke kalian, dan nanti juga kalian akan membuat pernyataan yang harus kalian tanda tangani dan dengan orang tua, supaya nanti tata tertib ini harus dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja tentang tata tertib. Yang pertama, siswa dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa SMK Negeri 2 Jakarta adalah sekolah yang tahun pelajaran kemarin menjuarai lomba sekolah sehat, dan untuk itu kalian harus terbiasa dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, siswa dilarang berada di luar kelas pada jam pelajaran tanpa seizin guru. Ini maksudnya supaya kalian tertib, supaya kondisi kelas tertib, kalian tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Berikutnya, siswa dilarang berpakaian seragam di luar ketentuan. Nanti Bapak juga akan memberikan contoh seragam yang benar di SMK Negeri 2. Berikut, karena kalian pelajar, siswa dilarang bertato, memakai anting khusus laki-laki, gelang, dan kalung. Berikutnya, siswa dilarang mengikat rambut, berhubungan dan tubuh. Selanjutnya, selama berada di sekolah, siswa dilarang main kartu. Ini kadang-kala terjadi di sekolah-sekolah lain apabila nanti pada saat tidak ada pelajaran,
silakan kalian menghubungi tiket. Jangan sampai pada saat tidak ada pelajaran di kelas, kalian memanfaatkan memainkan kartu. Ini dilarang di sekolah SMK Negeri 2. Berikutnya, untuk siswa putra, dilarang berambut panjang atau gondrong. Ada batas ketentuannya untuk yang laki-laki. Berikutnya, siswa dilarang membentuk organisasi di lingkungan sekolah selain OSIS. Jadi jangan sampai ada siswa di antara kalian yang membentuk organisasi yang bertentangan dengan pemerintah. Selanjutnya, karena sekolah kita sekolah yang sudah menjadi juara lomba sekolah sehat, siswa dilarang mencoret-coret, mengotori atau merusak alat-alat praktek, meja belajar, kamar mandi, toilet, dan gedung lingkungan sekolah. Berikutnya, kita punya taman yang bagus, yang rindang, yang indah. Untuk itu, siswa dilarang mengganggu dan merusak taman dan tanaman yang ada di sekolah. Berikutnya, siswa dilarang keluar masuk sekolah tanpa izin guru piket dan petugas jaga. Jadi selama kegiatan belajar mengajar, siswa dilarang keluar masuk sekolah tanpa seizin guru piket dan penjaga sekolah atau satpam. Berikutnya, siswa dilarang membawa dan menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Misalkan majalah porno, dan membuka konten-konten yang ada di HP atau di laptop. Selanjutnya, siswa dilarang mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah. Ini kebiasaan yang tidak baik, biasanya dilakukan oleh pelajar-pelajar yang ada di sekolah. Biasanya melakukan perayaan ulang tahun di sekolah dengan menaburkan tepung dan meletakkan telur di kepala atau sebagainya. Ini di sekolah SMK Negeri 2, siswa dilarang merayakan kegiatan ulang tahun tersebut. Berikutnya, siswa dilarang membawa senjata tajam karena ini berkaitan dengan masalah gangguan keamanan. Dikhawatirkan kalau misalkan kalian membawa senjata tajam tanpa keperluan dan tanpa izin dari sekolah, dikhawatirkan kalau misalkan ada razia dari kepolisian, kalian akan bermasalah dengan pihak berwajib. Siswa dilarang melawan kepala sekolah, guru, secara lisan maupun tulisan. Berikutnya, siswa dilarang merokok dan minum minuman beralkohol di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah. Ini jangan sampai terjadi kalian membawa rokok atau minuman dan bahkan minum di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, siswa dilarang menggunakan, mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya. Karena selama ini masih banyak generasi muda kita yang terlibat dalam barang yang terlarang. Selanjutnya, siswa dilarang melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk itu, karena anak-anak zaman sekarang sepertinya sikap dan tingkah laku kadang-kala tidak terkontrol, termasuk juga berpacaran, maka diharapkan kalian jangan sampai berbuat asusila atau berpacaran di sekolah dan lingkungan sekolah.
Selanjutnya, insya Allah SMK Negeri 2 selama ini tidak pernah terjadi tawuran. Untuk itu, kalian dilarang melakukan tawuran antar pelajar atau berkelahi sesama teman kalian dalam satu sekolah atau dengan sekolah lain. Tadi sudah dikatakan kalian dilarang main kartu. Dalam hal ini, kalian juga tidak boleh bermain judi. Berikutnya, siswa dilarang membawa kendaraan bermotor. Ini ada edaran dari dinas, kalian tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, siswa dilarang membuat konten berupa video, berita, dan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika dan yang melanggar undang-undang IT. Itulah tata tertib yang harus diperhatikan kalian agar tidak dilakukan selama kondisi normal. Nanti tata tertib tersebut pada saatnya akan diberikan ke kalian dan nanti ada surat pernyataan kalian dan mengetahui orang tua bermaterai agar tata tertib tersebut nanti ditandatangani dan ditaati. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tata tertib apabila nanti ada edaran dari dinas atau Pemda DKI Jakarta apabila kalian nanti diperbolehkan masuk sekolah atau luring, maka SMK Negeri 2 akan membuat tata tertib selama masa pandemik COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, yang pertama, siswa dari rumah dan masuk sekolah dan berada di lingkungan sekolah wajib memakai masker dan diharapkan sekaligus juga memakai face shield supaya kita atau kalian tidak saling menularkan virus tersebut dan saling menjaga sesama. Jadi dari rumah kalian sudah menyiapkan masker dan dianjurkan untuk membawa juga face shield supaya kita aman dari virus COVID-19. Berikutnya, sebelum masuk pintu gerbang sekolah, kalian wajib nanti di depan gerbang ada petugas yang akan mengukur suhu badan kalian. Setelah diukur suhu badan kalian, kalian wajib juga mencuci tangan yang sudah disiapkan di depan gerbang dengan tertib dan mengantri tetap menjaga jarak. Apabila kalian kedapatan ada yang bersuhu di atas 37,5 derajat atau 38 derajat, kalian nanti untuk sementara akan diisolasi sementara di ruang UKS dan kemudian kalian, orang tua kalian akan dihubungi untuk menjemput kalian dan diarahkan untuk periksa ke dokter untuk memastikan bahwa kondisi kalian sehat atau tidak. Berikutnya, bagi kalian yang dalam kondisi sakit dari rumah, dilarang masuk sekolah. Kalian yang selama sakit, agar di rumah saja, supaya tidak menularkan penyakitnya dengan teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian juga tidak tertular oleh penyakit kalian yang diderita. Selanjutnya, siswa dianjurkan membawa makanan
dan minum dari rumah. Kalian membawa makan dan minum dari rumah supaya kalian juga sehat, supaya kalian juga tertib, supaya juga kalian terkontrol gizinya. Diharapkan kalian bawa makan dan minum dari rumah. Untuk itu, sampaikan kepada orang tua kalian agar orang tua kalian menyiapkan makan dan minum dari rumah untuk dibawa ke sekolah. Berikutnya, apabila orang tua kalian tidak menyiapkan makan dan minum dari rumah, kalian wajib membawa alat makan dan minum sendiri apabila nanti kalian membeli makan dan minum di kantin. Jadi membeli makanan dan minuman di kantin menggunakan alat makan dan minum sendiri yang dibawa dari rumah. Berikutnya, bagi yang muslim, pada saat ibadah, sholat, diwajibkan membawa perlengkapan ibadah masing-masing, khusus bagi wanita agar menyiapkan mukena. Walaupun di sekolah juga disiapkan mukena dan sajadah, karena diharapkan nanti rata-rata di setiap musola dan masjid tidak disiapkan karpet. Untuk itu bersiap-siap untuk membawa sajadah sendiri. Dan selama sholat di musola yang ada di SMK Negeri 2, kalian tetap menjaga jarak dan sudah disiapkan jarak yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dan apabila nanti kapasitas musolanya tidak terpenuhi, kalian harus mengantri dengan tertib untuk menunggu giliran ibadah sholat selanjutnya dengan tertib. Berikutnya, selama di lingkungan sekolah, siswa selalu menjaga jarak dengan siswa lainnya. Jadi memang kondisi sekarang beda dengan kondisi normal. Biasanya kalian bisa bercengkrama dengan teman-teman kalian. Untuk sementara ini kalian tetap menjaga jarak dengan teman atau dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya, untuk selalu menjaga kebersihan diri, siswa wajib mencuci tangan setiap masuk kelas, baik setelah istirahat pertama maupun istirahat kedua. Kalian wajib mencuci tangan sebelum masuk kelas. Berikutnya, siswa dilarang meminjamkan atau saling bertukar barang, alat, pakaian, serta apapun kepada siswa lain. Ini kadang-kadang kebiasaan anak-anak kita pada saat olahraga, karena lupa membawa seragam olahraga, atau lupa membawa sesuatu, termasuk meminjamkan handphone kepada teman kalian. Itu dilarang selama kondisi seperti ini. Berikutnya, siswa untuk semuanya selalu dan wajib membersihkan kelas. Apalagi nanti ada rencana moving kelas yang berpindah. Sebelum meninggalkan kelas, kalian harus membersihkan kelas. Terutama kalian punya kewajiban untuk membersihkan meja atau mengelap meja dan kursi sebelum meninggalkan kelas. Jadi masing-masing siswa wajib untuk mengelap meja maupun kursi sebelum meninggalkan kelas. Berikutnya, apabila kalian nanti ada keperluan dengan siswa dengan kelas lainnya, kalian tidak diperbolehkan masuk kelas. Jadi kalian tidak diperbolehkan masuk kelas
kalian hanya bisa menemui teman kalian apabila teman kalian yang ada di kelas tersebut keluar dari kelas. Jadi menemuinya hanya di luar kelas setelah mendapat izin dari apabila misalkan ada guru yang mengajar di kelas tersebut. Berikutnya, masker tidak diperbolehkan dibuka atau dilepas pada saat kalian berbicara dengan siswa yang lainnya. Jadi tidak diperbolehkan. Berikutnya, setelah pelajaran selesai atau pulang sekolah, siswa harus segera pulang ke rumah, tidak boleh berkerumun di depan gerbang atau di lingkungan sekolah. Jadi segera langsung pulang. Untuk itu nanti akan bergilir, ada jeda waktu. Apakah nanti kelas 10 dulu pulang duluan, setelah jeda seperempat jam nanti kelas 11 akan bergilir pulang selanjutnya dan kelas 12 selanjutnya. Jadi intinya siswa tidak boleh bergerombol di depan gerbang atau lingkungan sekolah. Selanjutnya, apabila nanti pada saat pembelajaran jarak jauh, siswa wajib absen online. Absen online paling lambat jam 6.30 karena jam 6.30 kegiatan belajar mengajar sudah dimulai. Jadi nanti akan dikontrol oleh wali kelas karena nanti di grup tersebut, di grup kelas kalian masing-masing akan ada wali kelas yang akan mengontrol absen kalian. Jadi kalian wajib absen sebelum jam 6.30. Berikutnya, kalian wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal yang akan diberikan oleh wali kelas. Jadi nanti ada jadwal yang akan diberikan oleh wali kelas tentang kegiatan belajar jarak jauh melalui online. Untuk itu, kami mengharapkan kepada kalian, tolong sampaikan ke orang tua kalian agar kalian menyiapkan kuota selama pembelajaran jarak jauh. Tidak boleh ada rasa mengeluh, karena memang kondisi seperti ini. Kalian kan sudah tidak masuk sekolah. Kalian bisa berhemat dari ongkos kalian yang tidak masuk sekolah. Jadi sisihkan uang kalian yang harusnya dipergunakan untuk ongkos sekolah dipakai untuk membeli kuota supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh secara online. Berikutnya, apabila kalian sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh dan ada tugas-tugas dari guru yang bersangkutan atau wali kelas, kalian wajib menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Berikutnya juga pada saat nanti ujian, baik ulangan atau ujian harian maupun semester, nanti kalian juga harus mengikuti ujian tersebut secara daring atau online. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan tadi tertinggal tentang paket seragam. Di SMK Negeri 2 Jakarta, untuk seragam hari Senin, nanti setelah berjalan dengan normal, hari Senin ada upacara bendera. Kalian bisa lihat untuk seragam upacara bendera. Yang pertama,
khusus hari Senin upacara bendera, kalian wajib menggunakan sepatu pantofel. Berikutnya celana atau rok putih, baju lengan panjang putih, ada lambang OSIS dan nama serta merah putih, lengan panjang. Kalau misalkan nanti kalian sudah punya alma mater SMK Negeri 2, pada saat upacara kalian harus memakai alma mater. Bagi kalian yang muslim, memakai kerudung warna putih pada hari Senin. Kemudian sabuknya juga insya Allah nanti sekolah akan menyiapkan sabuk supaya seragam. Dan berikutnya topi. Topi SMK Negeri 2. Jadi sekali lagi dari atas topi, baju lengan panjang putih dengan ada logo OSIS di kantongnya, nama kalian dan merah putih bendera, kemudian sabuk, celananya putih, rok untuk perempuan, rempel. Sekali lagi kita tegaskan untuk yang wanita, roknya rempel, dan menggunakan sepatu pantofel seperti gambar di sampingnya. Oke, baik. Berikutnya untuk seragam hari Selasa, hari Senin tambahnya hanya alma mater ya. Untuk hari Selasa sama seperti hari Senin, atasnya lengan panjang putih, dan untuk anak dan rok ya abu-abu. Oh, tuh Senin. Dan roknya rempel bagi wanita. Senin dan Selasa kalian bisa melihat di gambar, di slide, untuk seragam Senin dan Selasa. Berikutnya untuk seragam hari Rabu. Hari Rabu ada kegiatan wajib ekskul pramuka setiap selesai pelajaran. Setelah pulang sekolah akan bergilir kelas 10 dan kelas 11. Untuk seragamnya kalian bisa lihat seragamnya untuk pria dan wanita baju lengan panjang. Topinya kalian bisa lihat detailnya, topinya, kliennya untuk wanita. Ada suara sih. Silakan kalian perhatikan untuk seragam pramukanya. Dan sudah lengkap dengan termasuk gudegnya dan namanya nanti akan disiapkan di Sanggar Pramuka. Kalian akan bisa membeli semua kelengkapannya di Sanggar Pramuka. Berikutnya seragam hari Kamis. Kita punya batik sekolah ciri khas. Nanti juga bisa kalian dapatkan setelah pembelajaran normal di koperasi. Oh ya, untuk hari Rabu untuk seragam pramuka khusus bagi wanita, kerudungnya warna coklat. Ya, kerudungnya warna coklat. Untuk hari Kamis, wanita kerudungnya tetap warna putih seperti hari Senin dan Selasa dengan memakai batik. Untuk yang pria, bajunya dimasukkan wanita juga batiknya lengan panjang. Berikut untuk seragam hari Jumat. SMK Negeri 2 juga insya Allah menyiapkan seragam disiapkan oleh. Untuk perhatian buat kalian semuanya, apabila kalian sudah mempunyai seragam yang didapat dari sekolah, seragam tersebut kalau misalkan kalian dapat terlalu besar, jangan dikecilkan terlalu sempit.
Itu biasa anak kita untuk mengecilkan baju, terutama wanita, ini terlalu sempit, sehingga tidak baik untuk dilihat. Termasuk siswa putra untuk celananya. Nanti kalian tidak boleh atau tidak ada lagi celana yang model pensil, yang bawahnya sempit atau terlalu ketat. Jadi tolong nanti akan kami sampaikan juga kepada orang tua, di tata tertib juga ada batas minimal 18 cm kalian harus ukur untuk celana bagian bawahnya. Jadi tidak boleh bentuk pensil untuk celana khusus bagi yang laki-laki. Itu barangkali kalian harus ketahui tentang seragam sekolah. Nanti kalian akan mencicil seragam tersebut supaya nanti pada saat masuk secara normal kalian bisa semua melengkapi seragam-seragam tersebut. Untuk satu lagi seragam olahraga nanti akan kita siapkan juga. Mohon maaf untuk kali ini belum bisa ditampilkan untuk seragam olahraganya. Yang jelas SMK Negeri 2 menyiapkan juga seragam olahraga sekolah. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan selaku wakil kesiswaan untuk jadwal ekskul di SMK Negeri 2. Ada 13 ekskul. Yang pertama ekskul wajib pramuka yang dilaksanakan setiap hari Rabu bergiliran antara kelas 10 dan kelas 11. Akan tetapi nanti apabila nanti kelas 11 PKR, kalian kelas 10 wajib setiap hari Rabu. Kelas 11 PKR, untuk kelas 10 wajib setiap hari Rabu. Karena sekarang kelas 11 belum PKR, maka untuk latihan pramuka bergilir antara kelas 10 dan kelas 11. Pelaksananya dimulai semuanya jam 15.30 sampai jam 17:15. Berikutnya Paskibra. Kalian tadi sudah melihat Paskibra SMK Negeri 2 pada saat upacara pembukaan MPLS tadi. Alhamdulillah banyak prestasi juga Paskibra kita. Untuk Paskibra jadwalnya hari Senin dan Kamis. Jamnya sama, 3:30 sampai jam 17.15. Berikutnya PNR. PNR dilaksanakan setiap hari Jumat. PNR juga banyak prestasi juga yang sudah didapat, baik tingkat Muhammadiyah maupun DKI Jakarta. Berikutnya Inatek. Ini ekskul yang dilaksanakan untuk jurusan RPL. Walaupun khusus jurusan RPL, bagi jurusan lain juga dipersilakan untuk bisa bergabung untuk Inatek yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai jam 11 sampai jam 11, mulai jam 9 sampai jam 11.30. Selain Inatek yang jurusan RPL, ada juga jurusan untuk ekskul multimedia, namanya M2C. Ini juga dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena pelatihnya dari dunia industri, dari luar, dan hanya bisa melatih pada setiap hari Sabtu. Sehingga khusus untuk Inatek dan M2C untuk jurusan RPL dan multimedia dilaksanakan hari Sabtu. Berikutnya ekskul olahraga. Yang pertama futsal. Dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa. Futsal ada membuka juga untuk bagi kalian yang wanita bisa bergabung untuk masuk
kegiatan futsal. Jadi nggak usah khawatir, kalian harus percaya diri karena futsal juga menerima anak-anak yang wanita. Berikutnya, salah satu prestasi SMK Negeri 2, pencaksilat juga banyak yang sudah punya prestasi karena rata-rata pencaksilat ini banyak anak-anak kita yang dari jalur prestasi. Nah, untuk itu bagi kalian yang berminat di pencaksilat, walaupun bukan dari jalur prestasi, kalian bisa daftar untuk pencaksilat. Nanti latihnya setiap hari Jumat. Berikutnya, untuk rohis bagi yang muslim, nanti kalian bisa akan dipandu oleh guru agama yang keputrian juga khusus wanita juga nanti akan dipandu oleh guru agama masing-masing. Jadi nanti ada kegiatan rohis dan ada kegiatan juga yang profis untuk yang agama Kristen. Kalau suaranya Memutain didengar gak, Bang? Ekskul selanjutnya adalah untuk kegiatan teater dilaksanakan setiap hari Kamis. Dari masa Seni tari, seni tari tradisional. Dalam hal ini nanti kalian akan mempelajari terutama tari Betawi, karena salah satu kegiatan FLS2N adalah lomba tari tradisional yang dilombakan adalah tari Betawi. Selanjutnya ada kegiatan angklung. Nanti ke depan kita mengharapkan kegiatan angklung bisa semuanya diikuti oleh beberapa kelas, karena selama ini hanya satu kelas ya. Nanti pembelajaran sekarang oleh kelas saja. Itu yang ada di SMK Negeri 2 tentang kegiatan ekskul. Nanti pada saat presentasi kegiatan ekskul, nanti kalian akan bisa melihat video. Ya. Video tentang kegiatan ekskul. Jadi masing-masing ekskul nanti akan presentasi, akan diputarkan videonya yang nanti dari OSIS akan menyiapkan. Kalian nanti bisa menyaksikan menonton melalui YouTube. Ya, nanti akan diberikan linknya. Ya, akan diberikan linknya. Kalian akan bisa melihat masing-masing ekskul untuk akan memutarkan atau memperkenalkan video masing-masing. Jadi kalian untuk kelas 10 wajib mengikuti ekskul, salah satu ekskul, terutama pramuka yang wajib, selebihnya adalah pilihan. Jadi kalian juga harus mempunyai pilihan ekskul. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti kalian bisa menghubungi PJ masing-masing atau bisa juga nanti melalui Pak Sari langsung. Ya, silakan nanti di kelas masing-masing Pak Sari sudah ada WA-nya. Ya, nanti bisa dicari di grup masing-masing. Ya, di grup masing-masing. Demikian yang Bapak sampaikan. Sekarang dicatat tentang tata tertib selama kondisi normal, kemudian kondisi pandemik COVID-19, seragam sekolah, dan yang terakhir tentang kegiatan ekskul. Sekali lagi selamat. Kalian tetap punya semangat belajar walaupun kegiatannya kalian di rumah. Siapkan kondisi kalian tetap sehat. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa
di SMK Negeri 2 dalam kondisi normal. Terima kasih. Sampaikan salam kepada orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 2. Lagi, dia suarain. Kau nih iyalah. Mana